When I was lost and all alone, when I had no place to call my own, when I was searching for the light, Jesus came and made things right. Jesus is faithful, He'll never fail me. He'll always be there to see me through. He's the rock of my salvation, my anchor in the deepest ocean. When I'm feeling weak and down, when I'm surrounded by all around, when I feel like
pujian yang telah dibawakan. Dan saat ini kita akan Salam. Selamat sahabat, selamat siang kepada Bapak Ibu saudara-saudara kasihan Tuhan. Selamat sahabat. Terima kasih untuk kebersamaan dan sukacita yang luar biasa di mana pada hari Sabat yang indah ini di Gereja Cikodadi akan melakukan acara yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Izin Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ketua UI Komunitas Paulus dan Ketua Daerah Bapak Egi Wijaya, saya akan melaporkan untuk renovasi Gereja Cikodadi yang pada saat ini sejarah dari gereja kita dan nantinya juga bagaimana gereja ini direnovasi. Jadi Gereja Cikodadi awal mulanya di tahun 1970 datang seorang misionaris atau dikatakan bahwa pekabar firman Tuhan, yaitu Bapak Jimmy Busang. Sebelumnya bahwa gereja ini adalah merupakan perkembangan dari gereja distrik Kedaton 7 Bergen di Sabawal. Jadi pada waktu itu seluruh anggota jemaat Cikodadi yang tidak kami sebutkan secara pribadi, mereka memberikan bantuan dana untuk gereja ini. Dan inilah laporan dari pembangunan renovasi gereja. Saat ini mungkin saya akan berikan video bagaimana gereja ini direnovasi sampai saat ini sudah berdiri. Ada 76 gereja di daerah Sumatera Selatan, dan ini salah satu gereja yang walaupun letaknya agak jauh ke dalam, tetapi bangunannya permanen dan bagus, kita puji Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab atau pegang HP, saya mengajak kita untuk membuka 2 Tawarikh pasal 6. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya baca dari ayat 12 saja. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Walau bumi
yang sungguh menuntun aku dan terima hidup yang kekal. Di bukit rasakan hidup yang gantiku, walaupun di lalu dunia menjeru, ku tetap pada salib Yesus. Ku yakin bahwa korban Yesus disalib, kuasanya agung dan mulia. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pada salib Kristus. Di bukit Kalvari keselamatan yang pasti yang menjadi bagian kita. Sekalipun untuk dunia cerita tentang salib adalah satu kebodohan, tapi bagi kita salib adalah berkat yang luar biasa yang boleh kita terima melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentunya bersyukur kalau kita boleh bersama-sama, ketika kita boleh bersama-sama untuk menghadiri acara pentahbisan Gereja Masyarakat Hari ke-7 Cipto tadi. Saya hanya akan memberikan renungan singkat saja, dan kita boleh sama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini. Dan ayat intinya saya ambil dari Keluaran 25 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, biarlah mereka membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kita sekali lagi tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, kami senang untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar boleh kami mengerti, kami praktekkan, sehingga kami boleh diubahkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Tuhan meminta bangsa Israel untuk membuat tempat kudus bagi dirinya, bangsa Israel diingatkan, kenapa tempat yang dibuat itu harus kudus? Supaya aku, demikian firman Tuhan, boleh tinggal di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang kudus akan tinggal bersama dengan umat-umatnya. Nah, saudara, kita berada di satu suasana yang solemn ketika kita akan mentahbiskan rumah Tuhan. Kalau kita lihat bentuk bangunan ini, saya sependapat dengan Pendeta Hengki yang menyatakan bahwa bangunan ini bagus, ya, sangat bagus. Tetapi lebih dari konstruksi, kemudian kayu, batu, atap, kita harus ingat tempat ini adalah tempat di mana nama Tuhan diserukan. Nama itu melambangkan tabiat. Tabiat Tuhan diserukan melalui tempat ini. Nah, saudara, Keluaran 25
ayat yang ke-8 saya bacakan tadi menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang meminta agar umatnya menyediakan tempat baginya. Demikian juga saat Salomo selesai berdoa, kemudian kita tahu api turun dari langit dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Di dalam bukunya Testimonies for the Church, jilid yang kelima halaman 491, Nehemia katakan begini: Tuhan menyatakan bahwa tempat di mana umatnya berkumpul untuk menyembah Dia adalah kudus dan harus dianggap suci. Ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan lagi di tempat ini. Ini adalah tempat yang kudus ketika kita mentahbiskan, memisahkan untuk maksud yang kudus. Bahkan tempat ini harus dianggap suci. Nah, kemudian ketika kita menyadari bahwa tempat ini adalah tempat di mana hadirat Allah ada, kita juga harus ingat bahwa gereja merupakan pusat penginjilan dan pelayanan. Yesaya 56 ayat yang ke-7 katakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20 itu adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Saudaraku, kita tidak cukup mengajar, kita tidak cukup membaptis, ya. Kita tidak cukup memberitakan Injil. Ketiga hal ini harus dilakukan, dan kita harus ingat bahwa gereja, menyawat dalam buku Kisah Para Rasul halaman yang ke-9 katakan, adalah saluran yang ditunjuk Allah untuk menyelamatkan manusia. Ia dibentuk untuk melayani, dan misinya adalah membawa Injil kepada dunia, membawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Apa itu Injil? Kabar baik tentang apa? Bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Kemudian hal yang ketiga, kita harus ingat ketika gereja ini ditahbiskan, gereja adalah tempat pertumbuhan rohani. Dalam Efesus 4 ayat 11-13, gereja berfungsi untuk membangun jemaat sampai kita mencapai kesatuan iman dan kedewasaan rohani. Buku yang sama, Gospel Workers halaman 195, menyatakan tiap-tiap anggota gereja harus menjadi saluran terang bagi orang lain. Gereja bukan tempat menampung terang saja, tetapi memancarkannya. Saya senang sekali dengan kalimat ini, saudara. Jadi rupanya ketika saudara dan saya datang ke gereja, hal yang paling menyenangkan di gereja adalah apa? Kita menerima terang, kita menerima kebenaran, tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus apa? Kita harus memancarkannya. Yang oleh kemurahannya kita telah membangun rumah ini untuk kemuliaan Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk pekerjaan Roh Kudus yang melayani kehidupan dan terang. Saudara, kami mengasihkan rumah ini ya Allah kepadamu, untuk perbaktian di dalam doa dan nyanyian, untuk mengkhotbahkan dan mengajarkan firman, untuk tempat penyelenggaraan peraturan-peraturan kudus. Kami menahbiskan rumah ini untuk penghiburan bagi mereka yang berduka, untuk kekuatan bagi mereka yang dicobai, untuk pertolongan dalam hidup yang menyerupai Kristus. Kami menahbiskan rumah ini untuk menguruskan keluarga, untuk menuntun anak-anak dan orang-orang muda, untuk keselamatan laki-laki dan perempuan. Kami menahbiskan rumah ini
untuk pertahankan rumah ini, untuk melatih hati nurani, untuk mempertahankan Kristus dan hukumnya yang kudus, untuk peperangan melawan kejahatan. Kami menafiskan rumah ini Untuk menolong yang berkekurangan, untuk melegakan mereka yang menderita, untuk mempercepat kedatangan Kristus. Kami menafiskan rumah ini Untuk menolong yang berkekurangan, untuk melegakan mereka yang menderita, untuk mempercepat kedatangan Kristus. Kami menafiskan rumah ini kepadamu ya Allah, Sebagai persembahan rasa syukur dan kasih mereka yang telah mengalami pemberian kasih karunia Kristus, dengan sukarela kami menyerahkan rumah ini sebagai persembahan kepada Allah kami. kami anggota jemaat ini yang sekarang menafiskan diri kami kembali, menafiskan bangunan ini kepada kepentingan Kristus dan kepada pelayanan umat manusia. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Untuk pendeta Heki boleh dengan saya. Pendeta Bersani boleh ke depan untuk menyanyi. Cukupkan tidak saja. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, sejak awal dari perbaktian ini, Engkau melihat apa yang telah kami lakukan. Bahkan Engkau melihat hati kami masing-masing. Kami bersyukur. Hati kami tergetar oleh karena umat-umat Tuhan di jemaat Cipto Dadi mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka memberikan tenaga mereka, pikiran mereka, uang mereka, bahkan menyingkirkan zona nyaman mereka, sehingga pembangunan gereja ini boleh selesai dengan baik. Dan pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, kami semua menahbiskan bangunan ini. Bapa, lebih dari bangunan yang terdiri dari batu, kayu, dan hal-hal lain yang ada dalam bangunan ini, kami percaya Engkau memperdulikan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah ketika kami masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus ini, kami selalu disadarkan bahwa kami datang ke tempat ini supaya kami diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami penuh dengan kehidupan yang berdedikasi, selalu berdoa, membaca firman, dan mau melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur untuk kenyataan ketika kami membacakan janji pentahbisan, kami diingatkan kembali bahwa kami yang menjadi anggota jemaat Cipto Dadi, yang memiliki gereja ini dan telah menyerahkannya kepada Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu, bahkan seluruh segi hidup kami, sehingga kami semua disanggupkan untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bersebabnya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi umat-umat Tuhan di jemaat Cipto Dadi, bahkan juga tamu-tamu yang telah hadir. Dan ketika kami hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan ini mengedangkan tangan kami, biarlah ini merupakan lambang yang nyata bahwa Tuhan sendiri mengedangkan tangannya dan memberkati mereka, bahkan kami semua. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan kiranya memberkati engkau dan selalu melindungi engkau. Tuhan menyenangkan
menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan Persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Shalom, saya Pendeta Richard Sabuin dan keluarga ingin mengucapkan selamat kepada Jemaat Cipto Dadi yang telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja dan gedung serbaguna dan telah diresmikan. Bahkan kami mengucapkan selamat juga untuk ditahbiskannya bangunan gereja tersebut. Doa kami semoga bangunan gereja dan semua fasilitas dapat digunakan sebaik-baiknya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi pusat pengaruh yang menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Biarlah di dalam gedung gereja itu dikhotbahkan firman Tuhan yang menguatkan iman. Biarlah di sana dipelajari firman Tuhan yang menambah pengetahuan dan pengenalan akan kebenaran. Biarlah di dalam gereja itu ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk kebangunan rohani semua anggota jemaat, untuk menolong orang-orang yang sakit, mendoakan mereka yang menghadapi tantangan, dan biarlah di dalam gereja tersebut ada kata-kata yang penuh dengan damai sejahtera yang memberkati dan saling menguatkan. Semoga Tuhan memberkati Pak Pendeta, ketua-ketua, majelis jemaat, semua pegawai jemaat, dan semua anggota jemaat. Sekali lagi, selamat untuk Jemaat Cipto Dadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Sabat untuk Jemaat Cipto Dadi Lampung. Saya Renfield Tampobolon, anggota Eksekutif Komite Jakarta Conference. Pada hari yang berbahagia ini mengucapkan selamat untuk seluruh anggota Jemaat Cipto Dadi. Karena hari ini, jemaat ini, gereja Tuhan akan ditahbiskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa dan pesan saya untuk seluruh anggota, biarlah dengan peristiwa ini, kita semakin semangat melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Semoga waktu Yesus datang, kita semua masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Jimmy Lumangkun. Saya menggembalakan Jemaat Warakas, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya mewakili atas nama seluruh anggota majelis dan seluruh anggota Jemaat Warakas mengucapkan selamat kepada Jemaat Cipto Dadi. Dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, maka dapat menyelesaikan renovasi gereja. Dan semoga dengan
diselesaikannya gedung gereja yang baru, yang akan menjadi tempat di mana seluruh anggota jemaat Cipto Dadi akan berbakti. Semoga akan menambah semangat untuk terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan juga tetap semangat untuk melayani akan pekerjaan Tuhan, dan terutama di dalam penarikan jiwa. Kiranya seluruh anggota jemaat Cipto Dadi bekerja sama, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, sehingga ada begitu banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Dan ini juga untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, atas nama seluruh anggota jemaat Warakas, saya mengucapkan selamat, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam untuk seluruh anggota jemaat Cipto Dadi dari seluruh anggota jemaat Warakas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Kami dari keluarga Pendeta Dorlen Marbun dan atas nama Jemaat Muara Bahari Jakarta, kami mengucapkan selamat kepada Jemaat Cipto Dadi, di mana dalam segala usaha yang sungguh-sungguh telah merenovasi rumah idaman, yaitu tempat berbakti. Adalah kami mendoakan kiranya seluruh jemaat bertumbuh dalam iman, berpacu dalam menginjil, dan siap akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Semoga jemaat Cipto Dadi, kami mendoakan semoga semakin bertumbuh dan membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kiranya melalui gereja yang baru ini, banyak orang-orang yang akan mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Firman-Nya di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah." Adalah kami mendoakan selalu, biarlah seluruh anggota jemaat semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin siap akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Maka kami mengucapkan kiranya tetap setia hingga Maranatha. Tuhan memberkati.